Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baiklah adik-adikku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, gembira, dan bahagia ya. Nah, adik-adik kelas 8, hari ini kita akan mempelajari nama-nama gedung dalam bentuk mufrad atau satu, musanna atau dua, dan jamak yaitu isim yang jumlahnya 3 atau lebih. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita semua membaca basmalah dan doa. Semoga apa yang akan dipelajari hari ini dapat meresap di hati dan pikiran kita, sehingga bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai mempelajari kosakata kita, kali ini kakak punya kata mutiara dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapakah itu Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Imam Syafi'i merupakan ulama terkemuka. Beliau pintar, cerdas, faqih, penghafal Quran pada usia 7 tahun. Namanya harum, bahkan di Indonesia mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i. Dan bukan mudah sebetulnya jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Beliau belajar ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke Mesir, sampai akhirnya wafat dan dimakamkan di Mesir. Ada dari adik-adik yang mau ke Mesir melihat makam Imam Syafi'i? Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa mengikuti jejak Imam Syafi'i, belajar, berkuliah di Mekah, Madinah, dan di Mesir. Amin ya rabbal alamin. Sekilas tentang kisah Imam Syafi'i ini. Dulu Imam Syafi'i merasa kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Akhirnya beliau mendatangi gurunya yang bernama Waqi'. Gurunya ini namanya Pak Waqi', dan mengadu, "Pak Guru, kok saya sulit ya mau menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu yang Pak Guru berikan kepada saya. Mengapa susah sekali? Ada apa?" Masya Allah, subhanallah, setingkat Imam Syafi'i saja memiliki kesulitan, bagaimana dengan kita? Lalu apa kata Pak Guru Waqi'? Kata Pak Guru Waqi', "Wahai Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan turun pada orang yang berbuat maksiat." Apa maksud berbuat maksiat? Ada yang tahu dari teman-teman? Perbuatan maksiat bisa jadi kita melanggar hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, seperti meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, membentak orang tua, menyepelekan orang lain, sombong, berbuat seenaknya, dan lain sebagainya. Itu bisa termasuk dalam maksiat. Atau dalam belajar, tidak mendengarkan kata guru, mengabaikan gurunya, tidak serius ketika belajar, mentang-mentang online, kemudian kameranya dimatikan, ditinggal tidur, ditinggal jajan. Ya, padahal Allah itu maha melihat. Allah tahu mana hambanya yang serius benar-benar belajar, mana yang tidak serius. Ya, atau bisa juga kita berkata kotor, tangan kita usil, atau kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai Allah. Kata Imam Syafi'i seperti ini, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhin wa arsyadani ila tarkil ma'asi."
wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada Waqi guruku, su'a hifdzin, tentang buruknya hafalanku, wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan mengabarkan kepadaku, bi annal ilma, sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda lil 'asi, tidak akan turun kepada orang-orang pelaku maksiat. Terjemahnya, aku pernah mengadukan kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Coba kalian perhatikan segelas air yang diisi dengan pasir atau bercampur lumpur. Apakah cahaya matahari bisa menembusnya? Tentu saja tidak, kan? Cahaya matahari tidak akan menembus gelas yang berisi air keruh. Sebaliknya, jika gelas itu diisi dengan air bening, maka cahaya matahari akan dengan mudah menembus gelas tersebut. Maka dari itu, perbanyak membaca istighfar, berbuat baik, dan hindari maksiat, agar cahaya Allah bisa mudah sampai ke hati kita. Baiklah adik-adikku semua, hari ini kita akan mempelajari 5 kosakata tentang nama bangunan atau nama gedung. Yang pertama ada rumah, kemudian masjid, yang ketiga ada gereja, yang keempat ada menara, dan kelima ada piramida. Baiklah adik-adik, kosakata pertama rumah. Isim mufradnya baitun, baitun, baitun. Isim musannanya baitani, baitani, baitani. Isim jamaknya buyutun, buyutun, buyutun. Rumah isim mufrad baitun, isim musanna baitani, isim jamak buyutun. Kosakata kedua masjid. Isim mufradnya masjidun, masjidun, masjidun. Isim musannanya masjidani, masjidani, masjidani. Isim jamaknya masajidun, masajidun, masajidun. Isim mufrad masjidun, isim musanna masjidani, isim jamak masajidun. Kosakata ketiga gereja. Sebuah gereja kanisatun, kanisatun, kanisatun. Isim musannanya kanisatani, kanisatani, kanisatani. Isim jamaknya kanaisu, kanaisu, kanaisu. Gereja isim mufrad kanisatun, isim musanna kanisatani, isim jamak kanaisu. Kosakata keempat menara.
Sebuah menara atau isi mufradnya burjun, burjun, burjun. Isi musannanya burjani, burjani, burjani. Isim jamaknya burujun, burujun, burujun. Menara isim mufrad burjun, isim musanna burjani, isim jamak burujun. Kosakata kelima, piramida. Sebuah piramida atau isi mufradnya haramun, haramun, haramun. Isi musannanya haromani, haromani, haromani. Isim jamaknya ahramun, ahramun, ahramun. Piramida isim mufrad haramun, isim musanna haromani, isim jamak ahramun. Baik adik-adik, sudah hafal ya kelima kosakata yang tadi sudah kita bahas? Yuk kita ulang sama-sama. Baitun, baitani, buyutun. Baitun, baitani, buyutun. Masjidun, masjidani, masajidun. Masjidun, masjidani, masajidun. Masjidun, masjidani, masajidun. Kanisatun, kanisatani, kanaisu. Kanisatun, kanisatani, kanaisu. Kanisatun, kanisatani, kanaisu. Burjun, burjani, burujun. Burjun, burjani, burujun. Burjun, burjani, burujun. Haramun, haromani, ahramun. Haramun, haromani, ahramun. Haramun, haromani, ahramun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menghafalkan 5 kosakata bahasa Arab dalam bentuk isim mufrad, isim musanna, dan isim jamaknya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ini adalah doa setelah belajar. Yuk kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal alamin.
Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.